Jadi kalau memang tidak ada pasalnya, tidak ada tindak pidana. Kan gitu. Apa maksud dari Pak Rismon Sianipar ini untuk menyampaikan adanya dugaan perkara yang berjalan ini kan perkara hukum yang memang harus kita kritisi ya untuk masyarakat, bagaimana kita bisa menilai perkara ini berjalan di kepolisian kan gitu. Nah, apakah perkara hukum ini patut kita kritisi? Tentunya kita nggak bicara siapa orangnya, kita nggak bicara subjek hukumnya, apakah dia mantan presiden, apakah dia mantan wapres, apakah dia seorang peneliti, apakah dia seorang dosen dan sebagainya. Kita nggak bicara itu, bicara konteks hukum, penegakan hukum. Kita nggak bicara subjek hukumnya. Karena apa buktinya dalam KUHP nasional kita pun tidak berubah. Isi pasalnya itu tidak berubah. Apa? Dalam kalimat nomenklaturnya barang siapa. Maka kita nggak bicara negara hukum Indonesia kita ini, tidak bicara siapa orang ini, nggak bicara. Tapi barang siapa, siapapun bisa kena. Kalau memang dia melanggar hukum, itulah berlaku asas legalitas. Apa? Hanya yang tertera dalam hukum positif, itu yang akan dikenakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi kalau memang tidak ada pasalnya, tidak ada tindak pidana. Kan gitu. Inilah berlaku asas legalitas. Maka perkara hukum, kita fokuskan kepada perkara hukumnya saja. Siapapun orangnya yang mungkin kita bisa bicara, ini kita nggak setuju dengan A, ya kita like or dislike lah. Ya, ada yang pendukung dari Pak Jokowi, misalkan atau Pak Yusuf Kalla, ya. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin negara kita. Ya, ada sisi yang lain yang kita patut tetap menghormati, ya, tetap menghargai sebagai seorang pemimpin, mantan pemimpin negara. Apalagi Pak Yusuf Kalla wakil presiden 2 periode, ya. Dalam hal ini 2 kali presiden, wakil presiden. Kemudian beliau juga adalah mantan menteri beberapa periode kepresidenan yang sudah ada selama ini. Ya, tentunya salah satu tokoh bangsa yang luar biasa pengalamannya. Bahkan beliau ada pengusaha sukses dari daerah di Makassar sana. Kemudian Pak Jokowi 2 periode. Ya, kita juga tidak menafikan kontribusi nyata dari kedua orang ini yang ternyata di sisi lain ini ada perkara hukum, ya. Yang satu sisi merasa dirugikan karena ada tuduhan dugaan ijazah palsu, ya. Tetapi perlu saya kritisi satu sisi yang lain. Kalau universitas menetapkan dan menyatakan atau mendeklar sebagai pemilik kewenangan, ya, lalu seorang pimpinan universitas menyampaikan ijazah ini asli, ini barang ini selesai. Pak Jokowi ini, ya, lulusan Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada. UGM ini kampus prestisius di Indonesia salah satunya. Ya, tentunya kita juga menghargai sivitas akademika. Ya, saya pun demikian misalkan. Saya lulusan di Universitas Sriwijaya, universitas negeri di Indonesia yang patut kita hargai sivitas akademikanya. Bila mana menyampaikan rektornya yang saat ini menyampaikan ijazah itu asli, barang ini selesai. Meskipun mungkin tanda kutip sekali lagi ada sesuatu hal yang digali oleh mungkin para pihak yang saat ini berperkara kan gitu ya, yang mungkin tidak secara keilmiahannya lalu dia menetapkan buku yang dimana kalau kita ambil kesimpulan ini bukan ijazah asli gitu loh. Ini kan gak akan pernah selesai, ya. Makanya saya berharap perkara ini segera bisa dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya, ya. Kalau tidak salah dalam keterangan terakhir itu ada P19 karena ada sesuatu hal yang memang harus dilengkapi lagi oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini harapan saya ini bisa segera dilakukan, Mas. Ya, agar kita dapatkan kepastian hukum juga gitu loh. Silakan beradu ya fakta-fakta baik dari pihak Pak Jokowi gitu ya, dari pihak tersangka saat ini Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa misalkan dan sebagainya. Silakan diadu di fakta persidangan nanti. Maka saya secara pribadi berharap perkara hukum ini mencapai titik klimaks kepastian hukum, ya, agar segera Polda Metro Jaya melengkapi kekurangan dari pihak kejaksaan, ya, sebagai due process of law
itu dilakukan segera agar masyarakat pun bisa menilai perkara ini sampai mana akhirnya. Tetapi sebelum perkara ini sampai ke fakta persidangan, sampai dilimpahkan pengadilan, ini juga menjadi anomali. Kenapa ada upaya paksa di Indonesia ini? Ada proses upaya paksa, penangkapan, penahan, bahkan dalam KUHP nasional kita yang baru, itu sudah ada penambahan begitu banyak. Ya, sampai pencekalan, sampai pemblokiran, itu pun masuk dalam upaya paksa. Tetapi ada yang memang harus izin dari Ketua Pengadilan Negeri, ada yang memang tidak. Ya, karena konteks penegakannya. Kemudian, karena apa? Ini menjadi ramai lagi. Kenapa? Karena para tersangka ini tidak ditahan. Para tersangka ini tidak dilakukan upaya paksa. Kenapa? Yang akhirnya ketika tidak dilakukan upaya paksa, tersangka ini kan masih diberikan kebebasan keleluasaan dalam beraktivitas. Yang akhirnya ya kegiatan itu ketika dipublik, ketika publish ke media, ke masyarakat umum, ini semakin lagi bola ini bergulir. Apakah ini menjadi pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi masyarakat? Ini juga jadi anomali bagi kita sendiri gitu. Bagi saya secara pribadi, ini terus yang tidak mencerdaskan juga. Tapi satu sisi kita juga tahu ini ada bahan ilmiah yang patut kita kaji. Bahkan saya pesan kok bukunya itu. Saya ingin belajar, saya ingin baca itu. Ya, apa sih kajian mereka ini secara ilmiah selaku seorang doktor gitu ya. Ini saya satu sisi yang lain gitu loh. Ingin mencoba mempelajari apa hasil karya ilmiah mereka. Apakah ini bisa menjadi kajian? Tentu kita menghargai itu. Ya, negara kita nggak boleh memberangus kajian ilmiah, nggak boleh. Ya, pelanggaran hukum jelas gitu loh. Ya, kita menghargai gitu loh. Apa buktinya? Mungkin salah satu alasan subjektif objektif penyidik Polda Metro Jaya untuk tidak menahan. Gitu. Tetapi di sisi yang lain juga, ya kan penyidik juga nggak bisa mengerem apa tindakan seseorang ini, siapapun dia. Sekali lagi ya, saya tidak bicara perorangan subjek hukumnya, tidak. Ini bicara perkara hukum saja. Siapapun orang ada di dalamnya, baik pelaku ataupun tersangka misalkan, ya atau terduga terlapor gitu loh. Kita nggak bicara orang, nama dan sebagai jabatan status sosialnya, tapi ini perkara hukum yang kita kritisi. Kenapa ada upaya paksa? Untuk bisa memastikan proses hukum ini tepat. Proses hukum ini benar, transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan fokus. Karena bicara proses hukum, Mas, itu ada waktu.